Bolehkah orang mencari untung sewaktu melakukan ibadah haji di Makkah? Dan bolehkah ibadah itu dipindahkan ke tempat lain? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, baiklah kita dahulukan yang kedua, yaitu mengenai tempat untuk ibadah haji. Memang usaha untuk memindahkan ibadah haji ke tempat lain dari Makkah pernah dilakukan orang dulunya seperti dinyatakan Allah pada surat ke-105 ayat 1. Hal itu berlaku sebelum Al-Quran diturunkan dan sebelum lahirnya Muhammad. Mereka datang dengan pasukan gajah untuk meruntuhkan Ka'bah, hingga dengan demikian jamaah haji dapat dipindahkan beribadah ke negerinya untuk keuntungan ekonomi dan agama yang mereka anut. Tetapi Allah tidak mengizinkan perbuatan orang-orang itu, bahkan sebaliknya telah menetapkan Makkah sebagai tempat yang paling mulia di muka bumi, selalu dijaga di seluruh zaman, dinyatakannya pada surat ke-3 ayat 96. Begitulah pasukan gajah tadi dimusnahkan Allah dengan ledakan besar yang ditimbulkan pembesaran radiasi surya dengan batu-batu meteor yang berjatuhan dari angkasa. Akhirnya pasukan gajah itu hancur lebur tanpa kecuali sebagaimana keadaan ampas daun-daun muda bekas dimakan. Surat ke-105 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Ingatlah ibadah haji di Makkah telah berlaku semenjak Ka'bah itu didirikan oleh Ibrahim bersama Ismail dulunya. Surat ke-22 ayat 26, surat ke-22 ayat 27. Demikian pula pada zaman hidupnya Nabi Musa, tercantum pada surat ke-28 ayat 27. Seterusnya pada zaman hidupnya Nabi Muhammad dan akan berlaku sampai ke akhir zaman. Dengan kejadian seperti itu dapatlah diketahui bahwa ibadah haji tak boleh dipindahkan dari Makkah ke tempat lain manapun di bumi ini, berdasarkan bahwa Makkah adalah tempat nenek moyang manusia bumi dulunya. Surat ketiga ayat 96, surat ke-71 ayat 14. Karenanya di Makkah itulah manusia bumi harus ziarah atau menunaikan ibadah haji dan tak mungkin ke tempat lain. Makkah adalah tempat kutub utara putaran bumi dan kutub utara magnet bumi dulunya. Surat ketiga ayat 96, surat ke-18 ayat 86, surat ke-11 ayat 41, dan surat ke-2 ayat 148. Karenanya Makkah lebih mulia daripada tempat manapun di muka bumi ini dan tak mungkin ibadah haji dipindahkan ke tempat lain. Makkah adalah tempat yang dijadikan ibu kota bumi ini. Surat ke-6 ayat 92, surat ke-42 ayat 7. Dan tak mungkin dipindahkan ke tempat lain. Makkah adalah tempat hubungan internasional dalam segala bidang dan dinamakan tempat tengah, tercantum pada surat ke-2 ayat 143. Di Makkah itulah terletaknya kebesaran Ibrahim, surat ketiga ayat 97, yang ajarannya harus dilaksanakan dalam kehidupan kini, surat ke-16 ayat 123, surat ke-22 ayat 78. Di Makkah itulah turunnya Al-Quran dalam bahasa Arab kepada Muhammad, nabi terakhir bagi manusia dalam daerah tata surya ini. Tegasnya, tidak ada tempat lain di bumi yang sebanding dengan Makkah, dan karenanya ibadah haji tak mungkin dan tak boleh dipindahkan dari tanah suci tersebut. Mengenai mencari untuk sewaktu melakukan ibadah haji di Makkah, di bawah ini akan kita deretkan jawabannya. Memang setiap orang yang hendak di Makkah melakukan ibadah haji mendapat untung, baik di bidang ilmu, pengalaman, sosial, dan maupun di bidang ideologi, sesuai dengan maksud surat ke-2 ayat 125, surat ke-3 ayat 97, surat ke-22 ayat 30, surat ke-22 ayat 33, dan surat ke-22 ayat 38. Praktis pula penduduk Makkah sendiri mendapat untung dari para jamaah haji yang datang ke sana, paralel dengan maksud surat ke-14 ayat 37. Jadi keuntungan timbal balik, yaitu bagi yang datang dari bagi yang menunggu di Makkah. Ada keuntungan dan sama-sama memperolehnya walaupun tidak dirasakan ataupun mungkin kurang diperhatikan. Namun semua itu adalah ketentuan yang telah ditetapkan Allah sebagai keuntungan yang diperoleh manusia dalam mematuhi hukum hidup yang tercantum di dalam Al-Quran. Jadi pelaksanaan ibadah haji di Makkah sungguh sangat menguntungkan manusia. Karenanya otomatis setiap orang diizinkan mencari untung lainnya sesuai dengan sikap yang telah ditentukan Allah. Apakah keuntungan itu bersifat material, moral, ataupun ilmu pengetahuan, asal saja termasuk hal-hal yang baik. Untuk ini kita memiliki dasar kuat seperti maksud surat ke-2 ayat 198. Tiadalah kejanggalan atasmu yang kamu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka ketika kamu berombongan dari Arafah,
ingatlah Allah pada Masy'aril Haram, susunan mulia, dan ingatlah Allah sebagaimana Allah telah tunjukkan padamu, dan walaupun kamu sebelumnya termasuk orang-orang yang sesat. Berdasarkan ayat suci ini, nyatalah bahwa orang boleh saja mencari keuntungan zahir batin selama melakukan ibadah haji ke Makkah. Begitupun dalam perjalanan pulang pergi, asal saja tidak bertentangan dengan hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Begitupun tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku pada lingkungan masyarakat setempat. Sementara itu, tiadalah alasan bagi sementara orang yang menyatakan bahwa sesudah 7 kali mendatangi suatu tempat sakti daerahnya akan sama nilainya dengan naik haji ke Makkah. Pendapat itu hanyalah dugaan dan sangkaan yang mungkin dengan maksud tertentu, tetapi nyata menghukum Islam.